Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta keberkahan hidup sehingga kita masih dapat berjumpa dalam acara indahnya Islam. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Alhamdulillah, pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam program acara indahnya Islam. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Ustadz Sabrizal Ishak. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Kita masih dalam edisi spesial Ramadan ya Ustadz. Ya, Insya Allah. Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai sabar, esensi daripada bulan suci Ramadan. Ya Ustadz ya. Masya Allah. Sabar ini merupakan salah satu pilar iman yang dengan sabar, seorang mukmin akan berhasil mengerungi samudra kehidupannya, lulus dari segala ujian dan cobaan hidup. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan sedikit penyampaian dan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Sabrizal Ishak. Apa sih sebenarnya makna daripada sabar ini Ustadz? Pada Ustadz, persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Pada hari yang berbahagia ini kita akan bahas berkaitan dengan sabar. Ya, sabar merupakan salah satu esensi di bulan Ramadan, terutama menyangkut tentang Ramadan. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri, bahwasanya pernyataan atau pembahasan tentang sabar ini adalah pembahasan yang begitu penting. Bahkan identik sekali sabar itu dengan ibadah. Bahkan Allah mengatakan kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi Allah menyuruh kita untuk atau menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Maka minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Jadi selalu dikaitkan antara sabar dengan salat. Pengertian sabar itu sendiri adalah sesuatu menahan diri sendiri atau diri kita untuk melakukan sesuatu, baik itu melakukan kebaikan ataupun bahkan terutama dalam meninggalkan suatu perbuatan yang jahat atau yang tidak baik. Jadi menahan diri itu. Makanya sangat erat kaitannya dengan Ramadan, karena Ramadan itu sendiri salah satu rukunnya adalah imsak. Di selain niat adalah imsak. Pertama niat, setelah kita berniat, maka satu lagi adalah adanya imsak. Imsak artinya menahan diri. Kalau Ramadan berarti menahan diri dari lapar dan dahaga, juga menahan diri dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kalau sabar di sini lebih luas lagi cakupannya. Artinya kesabaran dalam setiap hal itu merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Bahkan seorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki sifat sabar. Jadi ketika dia ada rasa ingin penahan diri atau yang dari hawa nafsunya, kemudian dia juga ketika ada terjadi musibah misalkan, dia menahan diri untuk tidak meluapkan emosi atau keinginan dirinya untuk berlebihan dalam artian bersedih secara berlebihan, maka itu merupakan bagian dari sabar. Nah, itulah sebenarnya hakikat dari kesabaran. Artinya kita menahan diri
tidak berlebih-lebihan dan juga tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makanya para ulama kita itu membagi sabar itu kepada 3 macam, 3 kesabaran. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Yang pertama adalah kesabaran atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ butuh kesabaran. Ketika kita mau taat kepada Allah, contohnya kita di bulan Ramadan ini, kita berpuasa. Apabila kita tidak taat kepada Allah, maka bisa jadi kita membatalkan puasa. Ketika kita menganggap diri kita bahwasanya kita tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita di depan orang mungkin kita tidak makan, tidak minum. Nah, tapi di belakang orang bisa di kamar, bahkan di WC mungkin, atau di tempat kita sendiri nantinya, kita buka puasa, bahkan kita minum banyak-banyak. Namun di balik itu, ketika kita berada di keramaian, di tempat orang banyak, yang mana orang melihat kita mungkin kelihatan lemes, seakan letih, nampak seperti orang berpuasa lah. Jadi ketika kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kapanpun dan dimanapun kita taat kepada Allah. Itulah namanya kesabaran. Jadi as-sabru ala taatillah. Jadi sabar atas ketaatan kepada Allah. Itu juga kita sholat. Memang agak berat, apalagi sekarang kita sholat itu dalam keadaan lapar dan haus, terutama di siang bulan Ramadan. Itu kan capek, apalagi seorang laki-laki misalkan diperintahkan untuk sholat berjamaah. Maka agak lelah. Pergi hari biasa aja kadang susah, berat untuk sholat jamaah. Apalagi hari-hari di mana kita berpuasa. Sudah mulai menjalankan puasa. Dikecualikan nanti ketika seperti dalam keadaan sekarang pandemi. Kalau pandemi itu ada rukhsah, memang kita boleh tidak menjalankan perintah dalam pengertian laki-laki untuk mengerjakan salat berjamaah, bisa salat sendiri di rumah. Itu dibolehkan karena memang dalam keadaan darurat. Jadi itu sangat jelas sekali ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, kita butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan mampu berdiri. Contohnya qiyamul lail. Ketika kita sholat, salah satu bagian qiyamul lail adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada yang 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir, ada yang melaksanakan 20 rakaat, 23 dengan witir, tambah 3 dengan witir maksudnya. Itu kita kadangkala kalau kita nggak sabar, maka kita ingin cepat selesai. Bahkan orang kadang lebih suka orang yang sholatnya cepat-cepat dibanding lambat. Karena itulah nggak ada sabar. Padahal yang dibutuhkan dalam sholat itu bukan cepat-cepatnya, akan tetapi kekhusyukan dalam sholat. Mana mungkin kita akan khusyuk dalam sholat apabila sholat kita seperti ekspres, sholat seperti orang orang main-main lah. Seperti enggak sholat, padahal kita sholat itu kan menghadap ilahi, sang ilahi Rabbi. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah kita sholat itu khusyuk dan ada tumak ninahnya. Jadi catatan sholat kita diterima atau tidak, salah satunya adalah ada tumak ninah. Tumak ninah artinya ketenangan. Kayak ketika misalkan kita berdiri, maka berdiri dalam keadaan tenang. Ketika kita rukuk begitu juga, rukuk tenang. Ada tumak ninah situ. Kalau kita rukuk seperti orang istilahnya orang yang main-main istilahnya. Sakit pinggang. Nah, itu mungkin cepat ya. Enggak ada sempat tenang sebentar. Disitulah sebenarnya butuh kesabaran. Ketika kita tidak sabar, maka otomatis kita pingin cepat pulang. Padahal rugi akhirnya. Yang kita dapatkan bukan dapat pahala bulan Ramadan, bahkan tidak berbekas sesuatu pun dari Ramadan itu, yang ada lelahnya saja. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang dia dapatkan cuma lapar dan dahaga saja. Artinya cuma lapar dan haus saja yang dia dapatkan. Selain itu enggak ada dapat apa-apa. Enggak ada berkesan dalam dirinya bahwasanya dia sedang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis lain juga, hadis qudsi ini. Jelas sekali Allah menyatakan bahwasanya as-saumu li wa ana ajzi bih. Bahwasanya puasa itu adalah untukku dan aku yang memberi pahala, memberi ganjarannya. Jadi di situ berarti kita dituntut untuk benar-benar menahan diri supaya kita bisa lebih sabar. Menahan diri untuk lebih taat kepada Allah, dan dalam ketaatan itu pun kita butuh ketenangan
dan di situ tidak boleh kita tergesa-gesa. Nah, karena al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu merupakan perbuatan setan. Makanya lebih bagus ketika kita sabar dalam ketaatan, maka jalilah secara sepenuh hati. Ya, jangan kita tidak sabar, karena sabar di situ perlu kita ketahui juga. Itu kadangkala pemahaman masyarakat awam atau pemahaman umum, kita menganggap sabar itu cuma dalam musibah. Padahal dalam ketaatan kepada Allah juga dibutuhkan kesabaran. Nah, ketaatan, bahkan nanti ada ketika diberikan nikmat kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam keadaan kita dapat nikmat, maka di situ juga butuh kesabaran. Makanya itu masuk tuh taat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian kesabaran pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya sabar terhadap as-sabru ala maksiyah. As-sabru ala al-maksiyah. Atau sabar terhadap melakukan maksiat. Jadi menahan diri kita untuk tidak melakukan maksiat. Karena apabila kita tidak sabar, maka kita akan melakukan apa saja yang kita inginkan. Kalau kita ingin hawa nafsu, kita ingin melakukan yang tidak baik, maka kita langsung melakukan tidak baik. Maka di situ butuh kesabaran. Kemudian yang terakhir baru as-sabru 'alal musibah. Kesabaran atas musibah. Dan kesabaran atas musibah mungkin secara umum kita tahu, artinya kita harus sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerima suatu musibah, maka anggaplah itu bagian dari cobaan Allah kepada kita untuk diuji, artinya sejauh mana kita taat kepada Allah, sejauh mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana pula kita bisa menghindari diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Baiklah pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat sabar ini sebenarnya harus ada pada diri setiap insan manusia, Ustadz ya. Ya. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita juga tidak terlalu kufur nikmat mungkin, Ustadz ya. Ya. Baik kita taat kepada Allah maupun kita menjalani kehidupan sesama manusia. Baiklah pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam.